Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Ananda sekalian? Mudah-mudahan kalian senantiasa berada dalam kebaikan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda berjumpa kembali dengan Bapak, yaitu pembelajaran PAI. Baik, minggu yang lalu kita sudah mempelajari bab pertama tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang insya Allah kita akan mempelajari bab 2. Bab 2 yang insya Allah akan kita bahas bersama-sama. Bagi yang sudah memiliki bukunya silahkan nanti dibuka bukunya, dan bagi yang belum silahkan nanti diperhatikan video ini. Baik, sebelum dilanjut kepada pembahasan, silahkan di like videonya dan di subscribe. Insyaallah agar senantiasa eksis. Oke. Baik Ananda, bab 2 dengan tema lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan salat sunnah. Kenapa kok salat sunnah identik dengan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ada sebuah keterangan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma yataqarrabu ilayya 'abdi hatta akuna ahabbu ilaihi bin nawafil. Tidaklah seorang hamba dikatakan mendekat diri kepada aku sehingga dia melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Salah satunya itu adalah sholat sunnah. Dan dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, sesungguhnya lebih dekat dari kalian semua kepada Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang paling banyak melaksanakan sujud, atau orang yang paling banyak melaksanakan sholat. Baik Ananda, ini jenis-jenis sholat sunnah ya. Secara pelaksanaannya ada 3 bagian. Ada yang pelaksanaannya disyaratkan untuk berjamaah. Ada sholat sunnah yang dilaksanakannya secara munfarid atau sendiri, tidak disyaratkan untuk berjamaah. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah yang bisa dilaksanakan secara munfarid atau sendiri. Baik, nanti pada bab 2 ini kita akan bagi 2 kali pertemuan, karena bab 2 ini lumayan agak banyak. Ketika kita jadikan satu pertemuan terlalu panjang. Nah, baik, kita akan bahas satu-satu. Salat sunnah yang disyaratkan berjamaah, salat sunnah yang disyaratkan untuk salat munfarid mandiri, dan sholat sunnah yang bisa dilaksanakan secara
berjamaah atau munfarid. Nah, ini anak-anak Ananda jenis-jenis sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Yang pertama sholat Idul Fitri, yang kedua sholat Idul Adha, sholat kusuf gerhana matahari, sholat khusuf gerhana bulan, dan sholat istisqa atau sholat minta hujan. Baik, yang pertama akan kita bahas ialah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Hukum melaksanakan sholat Idul Fitri yaitu sunnah muakkad, artinya sholat sunnah yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan atau dilakukan oleh setiap muslim. Waktu pelaksanaannya ialah sesudah terbit matahari sampai tergelincir matahari 1 Syawal. Jadi mulai dari terbit matahari sekitar 6:30 sampai setelah sholat asar. Mungkin sholat Idul Fitri kalian juga pernah melaksanakan, tapi di sini akan Bapak bahas kembali untuk mengingatkan bagi yang lupa dan bagi yang masih ingat untuk lebih kuat lagi ingatannya. Baik, tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang pertama dipimpin oleh imam, diawali dengan niat. Yang kedua membaca doa iftitah. Kemudian setelah membaca doa iftitah diawali dengan pembacaan takbir sebanyak 7 kali sebelum Fatihah. Dan setiap takbir ini diisi dengan zikir al-baqiyatus shalihat. Yang mana zikir al-shalihat? Yang bunyinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu zikir al-baqiyatus shalihat. Nah, pada rakaat pertama sebelum Fatihah ini sebanyak 7 kali takbir. Kemudian setelah takbir 7 kali dipimpin oleh imam suratul Fatihah. Kemudian setelah Fatihah membaca surah Qaf atau surah sunnah, surat Al-A'la sabihin. Nah, kemudian setelah beres membaca Fatihah dan surat Qaf atau surat Al-A'la, laksanakan ruku seperti sholat biasa sampai rakaat kedua. Rakaat kedua sebelum Fatihah diawali dengan takbir 5 kali. Di dalam takbirnya membaca zikir al-baqiyatus sholihat seperti tadi. Kemudian baca Fatihah, kemudian baca surat Al-Qamar atau Al-Ghasyiyah. Nah, setelah selesai melaksanakan sholat 2 rakaat, imam naik mimbar untuk menyampaikan khutbah. Nah, yang kedua, sholat sunnah yang disyaratkan pelaksanaannya secara berjamaah ialah sholat Idul Adha. Nah, belum lama kita melaksanakan kemarin Idul Adha, mungkin kalian juga melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, sholat Idul Adha cara pelaksanaannya sama dengan melaksanakan sholat Idul Fitri, yang berbeda hanya dalam niatnya saja. Yang ketiga, sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. Nah, sholat gerhana matahari ialah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Cara pelaksanaan sholat gerhana matahari ini sedikit berbeda
dengan pelaksanaan sholat biasa. Dari mana titik perbedaannya? Setiap rakaatnya membaca 2 kali Fatihah dan 2 kali ruku. Begitu juga pada rakaat kedua. Pada rakaat pertama, pembacaan suratul Fatihah, kemudian surah-surah panjang yang disunahkan. Kemudian imam setelah selesai ruku, bangun kembali, tangan kembali bersedekat, kemudian membaca suratul Fatihah lagi, kemudian surat yang panjang lagi. Kemudian ruku lagi, i'tidal, kemudian sujud. Nah, sampai melaksanakan sholat pada rakaat kedua. Sama pelaksanaannya seperti sholat pada rakaat pertama. Kemudian setelah selesai, imam naik mimbar untuk melaksanakan khutbah. Nah, salat gerhana matahari. Nah, salat gerhana matahari pelaksanaannya sama dengan salat gerhana bulan. Salat gerhana bulan sama pelaksanaannya dengan salat gerhana matahari. Yang berbeda hanya dalam niatnya saja. Ya, terakhir sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah yaitu sholat istisqa. Sholat istisqa sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan ketika kaum muslimin terjadinya kemarau panjang sehingga susah atau adanya kekeringan di mana-mana. Nah, disunahkan kita untuk melaksanakan sholat istisqa. Tujuan untuk melaksanakan sholat istisqa ialah kita untuk disegerakan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disunahkan dalam sholat istisqa ini kita banyak memohon ampunan, banyak takbir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai pelaksanaan sholat, kemudian imam naik mimbar untuk menyampaikan khutbah. Nah, ini tata caranya, silakan dibaca. Oke, demikian penjelasan macam-macam sholat sunnah berjamaah. Semoga kalian bisa memahami. Dan terakhir, tugas menghafal niat sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Caranya atau metodenya setoran kepada Bapak melalui video call. Boleh dibagi kelompok 5 orang untuk setor hafalan pada Bapak. Baik, Ananda semua, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.